Halo semuanya, kita mulai. Nah, jadi di video ini aku coba untuk menjelaskan ulang ataupun present ulang apa yang aku bawa di event AWS Student Community Day Medan 2026, karena pada saat itu aku jadi speaker dan saat itu speakernya Lightning Talks. Nah, mungkin waktunya kurang panjang kemarin, jadi tidak cukup menjelaskan. Nah, di sini aku coba menjelaskan secara detail Cloud Native Development sama seperti topik yang kemarin. Sebelumnya perkenalkan, aku Vicky Firmansyah, programmer atau software engineer di Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini kita bakal bahas tentang Cloud Native Development. Nah, itu kita coba bayangkan dulu ketika sistem kita itu tiba-tiba viral, bukan cuma viral gitu, mungkin sebuah sistem informasi ataupun produk kita itu tiba-tiba diakses dalam user yang sangat banyak gitu, dan tiba-tiba, bukan secara terencana. Nah, gimana sih cara kita itu menghandle hal-hal seperti itu gitu kan? Kenapa aplikasi kita harus bikin sistem itu yang nggak bakal tumbang gitu? Mungkin pas launching kita itu hanya punya user 10 orang, kemudian ketika ketika dalam 1 jam, ketika momen-momen kritis itu bertingkat dalam menjadi 10.000 orang. Nah, kita gimana caranya ya kan? Nah, refleks kita pertama itu misalkan ya pasti gedein servernya gitu, tapi server itu sendiri pun itu ada batasannya gitu, karena batasannya itu ya ada speknya, kemudian juga harganya dan sebagainya gitu. Kemudian ketika ada satu kegagalan gitu kan, ketika kita eskalasi ke atas, ya itu bisa mematikan seluruh aplikasi seperti itu. Kemudian susah berkembang karena ketika kita deploy, kita akan mematikan aplikasi, sedangkan misalkan banyak aplikasi yang berjalan di dalam satu server itu. Nah, itu batasan-batasan ketika kita secara refleks untuk menggedekan sistemnya, menggedekan servernya. Nah, balik lagi ke tadi, case-nya itu misalkan ya ada sistem war KRS, war tiket, dan sebagainya gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang harus dihandle untuk menerima user sekian banyak dalam satu waktu gitu, secara tiba-tiba. Nah, jadi di sini kita bakal kenalan dengan Cloud Native. Cloud Native itu adalah sebuah mindset. Itu bukan bukan sebuah skenario ketika kita mendeploy aplikasi itu ke cloud ya, bukan hanya seperti itu. Nah, tapi Cloud Native itu adalah aplikasi yang dirancang sejak awal untuk hidup, kemudian tumbuh dan gagal dengan cara yang paling baik di lingkungan cloud gitu. Nah, ada 3 pilar di dalam Cloud Native, yaitu microservices, containers, dan resilient by design. Nah, kita bakal bahas satu persatu. Pertama itu adalah microservice. Microservice itu adalah proses untuk memecah satu service besar, satu aplikasi yang besar itu menjadi aplikasi-aplikasi yang lebih kecil. Nah, misal kita punya aplikasi satu untuk e-commerce. E-commerce itu memang terlalu besar untuk kita deploy ataupun kita development. Nah, sehingga ketika timnya banyak, kemudian itu akan repot karena satu source code itu dibagi ke seluruh tim, dan itu pasti akan berantakan secara manajemennya, secara eh, apa namanya eh, riwayat pengkodeannya dan sebagainya. Nah, sehingga dipecah menjadi layanan-layanan lebih kecil. Misal untuk autentikasi, kemudian untuk katalog produk itu service tersendiri, kemudian pembayaran service sendiri, notifikasi service sendiri. Sehingga setiap tim itu hanya fokus di satu layanan. Ketika deploy ataupun update oleh tim login atau tim autentikasi itu nggak bakal mengganggu pekerjaan tim katalog produk ataupun tim pembayaran dan seterusnya. Dan ketika kita tracking error pun, itu bukan semuanya dikasih tunjuk error kita, tapi ya hanya spesifik ke service-service terkait gitu. Nah, mungkin kita masih bingung tentang gimana mendefinisikan service
di dalam microservice. Nah, di sini saya udah nulis, bisa dicari aja di Medium saya untuk gimana caranya kita mendefinisikan service. Karena gini, eh, kita punya aplikasi seperti tadi e-commerce, kita mungkin bingung gimana apa yang harus dipecah gitu. Nah, apakah memang autentikasi itu satu hal yang harus dipisah, sedangkan service lain, misalkan service notifikasi itu butuh user, di mana ya notifikasi itu kan butuh data user pasti gitu kan, apakah datanya harus redundant, apakah dia harus sambil calling selalu gitu. Nah, itu yang bakal dibahas di Medium ini, saya nggak bakal bahas di sini. Nah, kemudian pilar kedua itu ada kontainer, di mana bungkus sekali dan jalan di mana aja, ya kan. Nah, biasanya kita bakal punya masalah klasik gitu kan. Ketika beda OS, misal kita development pakai Windows, kemudian di server itu pakai Linux, nah itu nggak jalan gitu. Misalkan ada beda versi PHP, kalau Laravel misalkan ada beda versi PHP, kemudian beda versi Node.js dan sebagainya gitu. Sehingga itu bakal rumit ketika deployment. Nah, disinilah ada yang namanya containerisasi, di mana environment yang ada di lokal kita, di laptop, di komputer kita itu sama dengan yang akan ada di deploy di server ataupun di cloud. Nah, jadi itu dikemas dalam satu kontainer, di mana semua dependensi dan sebagainya itu di dalam satu image, kita sebut dengan image container. Nah, kemudian scale out, bukan cuman scale up, dimana kalau scale up servernya itu semakin besar, ya kan, ada plafon, ada batasannya, dan kalau mati itu ya mati semua gitu. Tapi kalau kita itu scale out, kita itu elastik, kita bisa horizontal scaling gitu kan. Jadi ketika bukan hanya vertical scaling ke atas menambah resource, tapi kita bisa memecahnya ke banyak server yang kecil gitu, sehingga ketika nggak dipakai ya itu kita matiin aja, jadi lebih fleksibel seperti itu. Nah, kemudian desain yang terakhir itu adalah desain for failure. Di cloud itu kegagalan itu bukan kalau tapi kapan. Nah, sistem yang tangguh itu uh, berasumsi semuanya itu bakal bisa rusak gitu kan. Nah, jadi kita butuh yang namanya itu self healing ketika kontainer atau kontainer itu adalah runtime dari sebuah image yang kita jalankan tadi. Nah, sebuah orkestrator ataupun tools yang mengendalikan semua kontainer itu bakal otomatis menjalankan penggantinya dalam hitungan detik. Jadi ketika satu fail, dia itu bisa rollback ke image ataupun rilis sebelumnya, ataupun ya dia bakal retry terus menerus seperti itu. Kemudian redundancy. Nah, data dan service itu disebar ke dalam beberapa zona. Zona ini adalah sebuah area di dalam sistem cloud gitu kan, cloud provider, di mana itu bisa jadi beda data center seperti itu. Sehingga ketika satu data center bermasalah, itu yang lain itu bisa menghandle ataupun backup ataupun sampai recovery data center yang rusak itu terjadi. Kemudian ada degradation, graceful degradation. Nah, misal nih fitur rekomendasi itu mati gitu kan di sebuah e-commerce, halaman utama tetap tampil, gagal sebagian, jadi bukan gagal total. Jadi cuman section rekomendasi aja yang dimatikan seperti itu. Nah, Netflix sendiri pun ini ada satu case, Netflix sendiri itu sengaja merusak sistemnya ataupun disebut dengan chaos engineering untuk memastikan ya sistemnya itu tetap tangguh gitu. Nah, kemudian dari codingan ke sistem enterprise, nah flow-nya itu ada seperti ini. Secara garis besar, codingan itu kita push ke repository, bisa GitHub, bisa GitLab, ataupun Bitbucket dan sebagainya. Kemudian kita gunakan CI/CD di situ kalau tidak misalkan GitHub Action untuk otomatis dites dan di-build image-nya. Kemudian itu di-push ke dalam container registry, image registry, misalkan Elastic, kalau di AWS itu ya registry, ada container registry atau image registry gitu. Nah, kemudian dalam bentuk kontainer yang siap dijalankan.
Nah, kemudian ada sebuah orchestration di mana dia itu akan menjalankan dan mengatur runtime dari semua image ataupun aplikasi yang bakal dijalankan dalam kontainer. Nah, di cloud itu sendiri dia itu bakal nge-scaling, kemudian monitoring, kemudian dia bakal melayani semua traffic di seluruh dunia. Nah, kemudian kenapa ini jadi standar wajib di industri? Karena ini adalah cara terbaik untuk mempercepat rilis gitu. Jadi ketika kita deploy berkali-kali, kemudian juga eh, tapi dilakukan di dalam satu aplikasi monolit yang paling besar, itu nggak bakal cepat seperti itu. Jadi harus dipecah ke dalam service-service kecil gitu. Itu bakal mempercepat proses rilis. Kemudian efisiensi biaya. Nah, kita bayar sesuai pemakaian dan itu adalah cara terbaik untuk perusahaan paling pemula gitu. Jadi ya meskipun perusahaan yang tahu budgetnya mereka sendiri, tapi ini adalah cara terbaiknya. Nah, itu akan kita bayar sesuai dengan traffic, bukan nebak-nebakan, oh kita butuh resource 4 giga gitu. Terus kita beli VPS 4 giga gitu. Nah, kita nggak butuh itu. Habis kita bisa mulai dengan cloud, kita mulai dengan yang hanya 512 MB RAM-nya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian skala tim. Puluhan tim itu bisa bekerja paralel ke service ataupun fitur yang dialokasikan ke timnya dia. Jadi nggak saling lempar-lemparan semua harus diketahui oleh tim gitu. Jadi emang spesifik. Kemudian ekspektasi kerja. Nah, Docker, CI/CD dan cloud kini muncul hampir di seluruh description software engineer. Jadi description job software engineer. Jadi eh, apa namanya ya? Itu udah bare minimumnya lah sebuah eh, job software engineer. Kemudian kita bahas tadi tentang microservice dan sebagainya. Microservice itu tidak gratis ya, meskipun kita berbicara tadi tentang hal yang murah, tapi itu nggak gratis tetap. Nah, yang tidak terlihat, yang sering tidak terlihat ialah infrastruktur naik. Nah, ketika kita punya banyak service, kemudian kita punya banyak kontainer, kita punya banyak database, kita punya banyak uh, bandwidth ataupun traffic antar network antar service, kemudian itu bakal menambah biaya. Kemudian observability itu wajib. Nah, logging, monitoring, traffic lintas service itu ada biayanya dan tersendiri. Kemudian kompleksitas tim. Nah, debugging yang terdistribusi itu memang jauh lebih sulit daripada hanya di satu aplikasi. Itu meskipun berarti kan timnya banyak gitu kan. Dan resource ini harus disebar. Nah, itu akan menambah banyak biaya. Enggak banyak, tapi ada biayanya gitu. Kemudian best practice-nya adalah eh, cara terbaiknya jelas yang paling mula yang harus kita mulai itu adalah tetap di monolit tapi yang modular, sehingga eh, kita itu udah prepare dari awal ketika kita ngedevelop satu sistem itu, oh ini tuh bakal bisa dipecah menjadi microservice dan seterusnya. Nah, ada banyak arsitektur best practice di googling aja gitu kan, misalkan domain driven design dan sebagainya. Nah, kemudian tetap pakai prinsip cloud native, harus ada kontainer, kemudian tetap ada CI/CD, harus stateless, jangan ada yang disimpan di lokal, harus keluar. Kemudian juga config-nya itu harus terpisah. Ini yang bakal bikin gampang untuk dipecah menjadi microservice nantinya. Kemudian pecah saat ada alasan nyata. Nah, kita yang tahu sendiri ketika ada bottleneck, ketika ada timnya udah banyak gitu kan. Nah, disitulah momen-momen kita untuk memecah. Kemudian jangan bangun arsitektur Netflix untuk aplikasi dengan 100 pengguna gitu. Jadi ya sesuaikan kebutuhan, sesuaikan dengan realitanya yang ada gitu. Bukan cuman gengsi, bukan cuman keren, bukan cuman mengikuti standar industri yang memang ya industri itu kan mungkin usernya sudah banyak, sedangkan kita kan masih baru mulai seperti itu. Nah, realitanya adalah di Indonesia ataupun khususnya di Medan, cloud di lokal itu udah ada gitu kan, mulai dari AWS Region Jakarta,
Kemudian ini udah dari 2021, kemudian di eh, di Medan udah ada juga data center New Centrix, sepertinya itu punya Telkom gitu. Nah, sehingga ini membuat latensi itu menjadi rendah dan data kita itu tetap ada di dalam negeri. Tapi ya mungkin kalau yang di AWS kan reginya di Jakarta bukan di Medan, seperti itu. Kemudian regulasi ikut menentukan arsitektur. Nah, dari ada peraturan pemerintah, sistem elektronik, lingkungan publik dari pemerintah, kampus negeri dan lainnya itu wajib mengelola dan menyimpan datanya di wilayah Indonesia. Salah satunya itu menjadi alasan kalau instansi itu menjalankan data center mereka sendiri gitu. Kemudian SDM dan budget itu nyata, banyak perusahaan lokal itu masih jalan dengan monolit, dengan satu ataupun dua VPS, dan itu nggak masalah gitu. Nah, yang mahal di sini itu bukan cuman server, tapi ya resource dari SDM-nya gitu kan, harus ada orang yang bisa maintain DevOps-nya, kemudian ya project manajernya itu harus paham dan sebagainya. Nah, kemudian yang besar pun itu pasti bertahap gitu. Nah, startup di Indonesia itu ya mungkin seperti Halodoc, itu mulainya itu dari monolit, lalu mecahnya seiring pertumbuhan menjadi microservice. Jadi bukan sejak hari pertama. Nah, cloud native itu bukan tidak berarti harus public cloud. Nah, cloud itu kan pada dasarnya hanyalah sebuah kumpulan server di satu data center ataupun di satu ruangan yang saling terhubung keluar, seperti itu. Nah, dan semua lapisan otomasi di atasnya. Di mana servernya ada, itu adalah pilihan kita, mau ditaruh di rumah kita, mau ditaruh di kantor, mau ditaruh di tempat lain. Nah, itu urusan kita, pilihan kita. Nah, yang pertama itu ada public cloud seperti AWS, GCP, Azure. Nah, ini yang pay per use gitu kan, layanannya super lengkap, ekosistemnya super lengkap, cocok untuk startup dan banyak traffic yang tidak terduga gitu, karena ekosistemnya itu sangat lengkap gitu. Nah, kemudian ada private ataupun on-premise data center sendiri, misal kayak pemerintah itu punya data center sendiri, kemudian USU itu punya data center sendiri, sehingga itu memungkinkan untuk kontrol penuh, patuh terhadap regulasi data, biayanya itu prediktif, kemudian itu banyak yang terjadi di pemerintah, bank juga termasuk. Kemudian ada hybrid keduanya. Nah, data-data sensitif seperti user dan dokumen itu di on-premise. Nah, sedangkan beban ataupun aplikasinya itu di public cloud. Nah, itu ada juga. Nggak masalah. Gitu. Nah, kemudian nggak harus langsung Kubernetes. Kenapa? Karena Kubernetes itu memang dirancang untuk high availability, gitu kan, cluster, self-healing, multi-region. Tapi kita harus realistis. Kenapa? Karena Kubernetes itu adalah satu hal mainan yang mahal, gitu kan. Karena ya secara nggak langsung dia itu dia itu akan menjalankan banyak task, ataupun kalau di kita itu di sini banyak kontainer untuk ada control plane-nya dan lain-lain gitu. Nah, dia memang dirancang memang nggak boleh mati, sehingga deployment itu mayoritas dilakukan di public cloud. Nah, caranya gimana untuk mulai? Yang pertama yang jelas untuk pakai dulu Docker Compose misalkan. Eh, jadi setupnya itu mungkin yang simple, kemudian ada file YAML tunggal. Jadi side project untuk internal tools pakailah Docker Compose gitu kan. Kemudian kita bisa upgrade ke Docker Swarm. Dia itu udah bisa multi node gitu kan. Kemudian sudah bisa high availability gitu kan, bisa ke dalam, bisa keluar juga. Maksudnya bisa keluar internet gitu kan, ke public cloud ataupun ke on premise. Nah, klasternya ringan, kemudian udah bisa replikasi, kemudian udah bisa rolling update yang udah disiapkan di Docker Swarm. Nah, baru ketika sudah besar ya kan, udah mendunia gitu kan, usernya ada yang di region mana, ada di Afrika, ada di Amerika. Nah, di situ baru kita buat pakai Kubernetes gitu kan, karena klasternya itu udah besar, standar industri, udah ada auto healing, auto scaling, kemudian sudah multi AZ ataupun multi region. Nah, kita udah bisa deploy, oh di sini nih karena banyak traffic, di Afrika kita deploy sekian banyak node, seperti itu. Nah,
Itulah yang terjadi, itu caranya gitu. Nah, gimana mulainya? Dockerkan dulu, tadi ini udah saya bilang, dockerkan dulu project kita, kemudian rapikan menjadi modular, kemudian deploy di cloud, manfaatkan coba AWS free tier kayak EC2, kemudian ECS atau Lambda. Jadi kita bisa practice public cloud ataupun autos dan fitur-fitur seperti auto scaling dengan tangan kita sendiri seperti itu. Kemudian bawa ke skripsi ataupun ke startup kita. Ya, kita di sini ada mulai untuk real case, real project seperti itu. Nah, di sini saya udah coba untuk membandingkan gitu kan secara performa ya kan dari tiga aplikasi, tiga deployment. Yang pertama itu adalah aplikasi Laravel. Ini saya deploy di VPS. Kemudian aplikasi Go yang udah pakai Docker, ada 3 replika, ada ini pakai di VPS juga. Kemudian ini ada demo yang ketiga, ini saya pakai ECS, Fargate, dan database-nya di Aurora, RDS. Nah, dan hasilnya adalah Laravel di VPS itu hanya bisa menghandle 135 request per detik, request per second. Kemudian ketika udah pakai Go, kemudian pakai 3 replika, itu naik jauh banget sampai 10 kali lipat ke 1200 RPS. Nah, yang paling lancar itu adalah dengan codingan yang sama seperti di demo 2, ECS Fargate ditambah dengan Aurora yang stateless gitu kan dari aplikasi. Nah, itu kita bisa dapat 1500 RPS. Nah, seperti itu. Ini speknya ini sama, demo 1, demo 2 itu speknya sama, RAM-nya itu 2 GB 2 CPU gitu kan. Kemudian di sini itu Fargate-nya lebih kecil, bahkan cuman 512 MB. Dan Auroranya itu yang mikro T4G mikro seperti itu. Nah, oke. Dan memang gak ada error satupun, tapi ya ininya lama. Nah, kenapa kita harus membagi beban ke banyak replika? Karena setiap aplikasi yang berjalan di dalam thread ataupun virtual thread itu akan mengantri. Nah, ketika kita memang tidak meng-setting thread ataupun virtual threadnya, ya semakin banyak request itu bakal ngantri terus menerus. Nah, sehingga kita harus pecah ke banyak replika. Nah, sehingga workload-nya itu terbalance. Itulah mungkin yang disebut dengan load balancing dan sebagainya. Nah, di Laravel sendiri itu PHP itu memang bisa dituning untuk FPM-nya, tapi mungkin ini nggak ada tuning apapun, hanya yang default biasa, dan kita berhasil demo 2 dan demo 3 yang sangat kencang. Oke, next. Nah, ini penjelasannya. Load average 3,8 di 2 vCPU ini udah sampai 190% yang terpakai. Latensinya memang lebih dari 1 detik, 10 kali lebih lambat. Nah, ini FPM-nya itu mengantri. Nah, usernya nunggu memang nggak crash, tapi ya experience user itu kan udah rusak duluan gitu kan. Nah, di demo yang kedua yang pakai Docker, ini udah 9 kali throughputnya. Jadi hardware-nya pun sama. Ini udah lebih cepat. Itu bukti bahwa cloud native itu arsitektur, bukan hardware, karena speknya sama. Nah, jadi beban itu dibagi ke 3 replika. Tes. Jadi sehingga lebih cepat. Kemudian yang paling gede. Nah, ini si AWS gitu kan. RPS tertinggi, latensinya paling rendah karena berjalan di infranya AWS, backbone-nya AWS. Nah, bahkan pun auto scaling itu belum terpicu, ya kan, hanya 0,2 vCPU itu udah cukup. Nah, belum disentuh cadangannya. Nah, ini hasilnya. Kemudian latensi yang paling kencang itu di AWS. Nah, source code-nya teman-teman kalau mau lihat itu bisa lihat di sini. Ini open. Oke. Nah, mungkin itu dari saya. Cloud native itu bukan cuman tools, tapi ini adalah mindset arsitektur yang kita bangun
sejak codingan baris pertama. Nah, sebelum saya tutup, saya mau nunjukin dulu apa yang ada di sini gitu ya. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini yang demo 3. Nah, ini ada 2 task gitu kan. Kemudian kalau kita buka satu, nah ini ada kontainer API-nya gitu. Nah, kalau kita buka, kita masih bisa buka enggak ya? Nah, oh enggak bisa lagi. Demo legasi 1. Nah, ini yang native PHP, ini yang Laravel gitu kan. Kemudian kita ke demo 2, demo 2 itu apa ya? Bentar, demo Nah, ini yang VPS yang dia itu udah ke banyak yang ketiga replika. Jadi ini adalah perubahan masing-masing replikanya gitu. Nah, setiap kontainer itu dia bakal ngupdate kontainer ID-nya gitu. Kan tes berubah terus ini. Nah, yang terakhir adalah si ini apa tadi? Nama ininya. Bentar ya, kita lihat dulu domainnya. Nah, memorinya hanya 500 MB. Misalnya ini kita buka, ini API-nya. Ini yang API juga masuk. Sabar. Nah, ini dia tadi yang udah dideploy di dalam AWS Fargate, AWS ECS. Nah, jadi kan cuma ada 2 task tadi kan. Nah, cuman ada 2 task. Nah, disinilah dia dijalankan. Nah, untuk database-nya itu kita pakai AWS Aurora. Speknya itu adalah DB-T4G Micro. Seperti ini. Oke. Balik lagi ke sini. Yang VPS tadi itu saya pakai ID Cloud Host. CPU dan vCPU-nya itu sama di 2. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan kita ngobrol soal cloud dan sebagainya, itu bisa coba kontak saya di LinkedIn, Vicky Firmansyah. Terima kasih.